Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara pengayaan wawasan aktivis dakwah di era global pada tanggal 5 dan 6 Maret 2022 di Banjarmasin. Ada beberapa materi yang disampaikan kepada peserta, diantaranya membangun ekonomi umat Islam, disampaikan oleh Haji Agus Salim Matondang. Selamat mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami persilakan dengan segala hormat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih ya. Ini istri saya ikut ini di belakang. Ini kalau di foto ini di tengah. Ini anak saya ya. Ini kan perkenalan ini. Itu ibunya dosen di Universitas Lampung. Ya, alhamdulillah saya bangga karena umur 60 tahun masih bisa menyelesaikan program doktor di Malang. Umur 60 tahun. Kalau 30-40 tahun kita enggak heran. 60 alhamdulillah. Ya, ini kami di Bangkok ini. Nah, ini ketika doktor ya, ngambil doktor. Nah, ketika wisuda. Ini perlu saya tampilkan ya dari awal. Nah, ini ya kami juga lah. Ya, ini anak saya. Nah, ya. Ya, ini di Medan ya. Saya lagi merintis di sana. Rumah yatim juga. Itu apa ya? Ini asramanya ini. Dan insya Allah menjadi tempat tinggal saya juga. Awalnya begini, rumah ini di dekat di Serdang ini, Kuala Namu, nggak terlalu jauh ini. Ya, seperti ini. Nah, ini pondok yatim dan duoba. Nah, ya, At-Tawira ini Tawira ini sebetulnya tauhid dan wirausaha. Atas tauhid dan wirausaha. Bukan bahasa Arab. Ya. Nah, ini saya. Tawira itu tauhid dan wirausaha. Jadi pas ini materi ini. Ya, jadi kita bukan pada posisi wacana saja, tapi sudah kita praktekkan. Ini anak-anaknya. Saya kalau melihat ini menangis saya. Nasib mereka kayak apa? 2017 ini. Ini istri, ya ini saya. Saya pun mereka ini anak-anak yatim ini. Ya. Ya ini saya minta mereka mijit-mijit ya karena kecapean supaya akrab aja. Nah, luar biasa ini. Nasib mereka di tangan kita. Ya ini. Nah, coba lihat anak-anak yatim semua ini. Ya, ini anak saya. Nah, ini saya juga ya berpihakan kepada usaha kecil. Saya kira itu saja dulu perkenalannya. Kita langsung materi saja. Saya mengantarkan saja ya. Nanti kita banyak diskusi. Ada anunya ya, pasal hadir. Ya, saya beritahu dengan Ustadz Herani Idris sama kawan-kawan. Saya bilang ini terobosan ini kegiatan kita ini. Karena menghadirkan para kaum muda dari berbagai latar belakang. Ada HMI-nya, ada Angkatan Muda Baitul Hikmah Masjid ya. Ada dari Angkasa UIN, ada UMI. Banyak sekali ini ya. Bahkan dari NU juga ada ya.
ada dari Uniska, dari Muhammadiyah, anak-anak muda semua. JP Ansor luar biasa ini, ya, luar biasa. Saya bersyukur sekali ini. Yang seyogyanya saya ini pada saat ini ada di Batu Licin di Tanah Bumbu. Tapi ketika Ustadz atau Buya Yamin menghubungi saya, langsung saya batalkan untuk ke Batu Licin. Kemudian Ustadz Khairani juga dari kemarin rasanya mengkonfirmasi kepada saya. Ya langsung saja ya. Ini 7 hal ini yang harus kita capai. Ini sebelah kanan ini. Ya. Kita fokus kepada nomor 2, kehidupan dan ekonomi yang lebih baik. Ya. Karena saya diminta untuk itu, bicara untuk itu. Kalau di Makkah masih begini, ya, miskin dan sebagainya, miskin, kemudian kehidupan ekonomi ini. Tapi di Madinah ada 7 langkah, ada 7 hal maksud saya. Ini terkait dengan 7 langkah juga yang harus kita lakukan. Ya, perhubungan dan praktek yang saya lakukan di lapangan supaya berkah. Angka 7 ini luar biasa. Kita bisa cari sendirilah banyak sekali. Oh, yang terkait dengan angka 7, termasuk langit 7 lapis dan seterusnya itu. Jadi kita di nomor 2, bagaimana agar supaya kehidupan ekonomi kita lebih baik. Data dulu saya sampaikan, ya. Langsung saja barangkali ke sini ya, supaya lebih cepat. Populasi umat Islam itu kan 67,2%. Penguasaan ekonominya hanya 18-30%. Yang lainnya, maksudnya Yahudi, Nasrani, asing sama asingnya, dia menguasai 65-70%. Badan usaha milik negara pun dia, ya, dia bekerja atau kerjasama dengan yang 12,8%. Ya, ini piramidanya. Jumlah umat Islam sangat banyak, yang lainnya sedikit. Tapi dalam penguasaan ekonomi piramidanya terbalik. Ya, umat Islam itu menguasai di umat Islam Indonesia real sebetulnya hanya 18%. Karena BUMN masuk dengan dia. Kolaborasi. Kalau diperkecil lagi 9 orang saja yang mengatur Indonesia ini sekarang. Yang kita sudah tahu 9 naga itu. Nah, ini usaha besar 0,01 yang menguasai, kita ada di sini. 99,99% itu UMKM. Usaha mikro kecil menengah. Ya. Jumlahnya 24 juta. 1% warga menguasai 50% aset nasional. Kemudian ada 10 orang yang terkaya di Indonesia ini, ya. Satu cuma pribumi, atau pribuminya cuma satu, itu Herul Tanjung, itu yang ini bintangnya. Ya, selebihnya mereka. Satu orang saja memiliki aset 263,9 triliun. Satu orang. Tahu kan aset kekayaan? Satu orang itu seluas Kalimantan, ya kan? Dengan duit 263,9 triliun. Dan kekayaan mereka ini yang paling banyak itu, yang mendatangkan hasil yang paling banyak itu dari rokok. Dan yang paling kaya di Indonesia ini, 2 kakak beradik itu, usaha intinya rokok. Nah, saya sudah tulis di buku ini, sudah ada. Kemarin kita bicarakan juga di Dewan Dakwah ya, ada bukunya ada. Nah, ini saya kira akibatnya begini, kita keterbelakangan semuanya. Nah, kemudian sekarang kita penguatan ekonomi. Miskin itu cenderung kepada kekufuran. Ya, jelas hadisnya. Kekafiran itu dekat dengan kekufuran. Kefakiran maksudnya. Oleh karena itu, menurut saya fardu kifayah kita untuk membangkitkan ekonomi umat. Bukan sekedar mensolatkan jenazah, fardu kifayahnya, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Apa sebab?
Sebabnya penyelamatan akidah umat ini yang miskin melarat menjadi keharusan. The Islamic rules, ya, ketentuan Islam. Nah, selama ini kita tahu pada upaya itu ya mensolatkan mayat itu, sholat jenazah. Ya, banyak sekali lah ayat-ayat dan hadis serta praktek kehidupan. Yang terakhir era ini, era kehidupan Abbasiyah, dia menguasai selama 5 abad. Mereka menguasai bisnis secara global, pertanian, perdagangan dan industri. Ya, ini setelah zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin. Ini kehidupannya ketiga. Nah, ini yang penting. Saya buka-buka bukunya Buya Hamka. Ketemu saya kalimat yang langsung saya, aduh, ini harus diangkat menjadi apa ini, PowerPoint. Ya. Dia katakan dalam buku itu, di buku ini Tasawuf Modern terbit pertama kali tahun 39. Kita belum lahir, bahkan belum merdeka. Kiai Haji Mas Mansur ini Ketua Umum Muhammadiyah yang keempat. Ya. Beliau sebut 80% didikan Islam kepada keakhiratan dan 20% kepada keduniaan. Tetapi kita telah lupa memenangkan yang tinggal 20% lagi itu, sehingga kita menjadi hina. Ini sinyalir beliau ini tahun 39. Didikan maksudnya ajaran Islam itu 80% tentang akhirat, 20% tentang dunia termasuk ekonomi. Tapi kita lupa memenangkannya sehingga kita menjadi hina. Ini sampai hari ini masih berlaku. Kita hina kata ekonomi kita itu terbelakang. Semua bisa dibeli. Apa saja bisa dibeli. Ya. Undang-Undang Dasar 45 juga dirubah dengan uang. Siapa yang menjadi presiden juga, siapa yang menjadi gubernur dengan uang. Itu hanya dibicarakan oleh orang-orang yang punya kepentingan aja. Segelintir orang, woi kau jadi gubernur, kau jadi bupati. Jadi, karena umat Islam itu memang terbelakang dan miskin di bidang ekonomi ini. Ini sudah disinyalir oleh Kiai Haji Mas Mansur. Nah, sehingga ya berdasarkan penelitian umat Islam ini khususnya, karena kita mayoritas, ketika saya dulu sudah sadar itu masih jumlah umat Islam itu masih 95%. Sekarang sudah turun ya, sekitar 80-82% aja lagi. Jadi sesungguhnya kalau menurut saya itu kemiskinan itu dipelihara untuk digunakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu untuk kepentingan politik dan bisnis. Jadi politik dan bisnis itu menjadi satu, dia bersinergi. Nah, sehingga umat Islam itu tidak berdaya, terperangkap atau perangkap kemiskinan. Sekali lagi, kemiskinan itu dipelihara oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Ya bisa dilihat tidak berdaya, terasing, miskin, lemah fisik dan seterusnya lah, rentan digunakan oleh orang-orang tertentu. Nah ini tugas negara. Ya. Tugas negara itu, tugas pemerintah ini dalam hal ini adalah ada 3 sesungguhnya: melindungi rakyat ini, mencerdaskan dan memakmurkan atau memajukan kesejahteraan umum. Ini tugas pemerintah. Ya. Sekali lagi, melindungi, mensejahterakan, kemudian mencerdaskan. Mensejahterakan ini ekonomi ini. Kalau mencerdaskan ya pendidikan. Ini tugas negara. Pemerintah ini dibentuk ya untuk ini. Ini sengaja saya sampaikan ini supaya kita bisa melihat gimana sekarang ini. Apakah memang mereka melaksanakan
tugas suci ini, mission secret ini ada tugas suci di sini. Mana tadi? Mungkin di makalah ada. Ini tugas suci ini mereka laksanakan atau tidak? Nah, kemudian khusus tentang ekonomi ada pasal 33, 45, 1945. UUD 1945 pasal 33. Ada 3 hal ya sebut di sini. Ya. Disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan seterusnya. Tapi yang lebih penting lagi nomor C ini, huruf C, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pertanyaannya terjadi apa enggak ini? Kita bisa jawab sendiri. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara. Bukan negara ini jadi pengusaha, bukan. Tapi dia harus ada keberpihakan, harus melindungi, harus ada aturan, harus ada kebijakan, harus ada keberpihakan. Kan itu maksudnya dikuasai. Ada regulasi yang mementingkan rakyat. Nah, oleh karena itu saya bersyukur sekali kita di sini dari berbagai macam latar belakang organisasi. Udah yang penting kita Islam lah, Quran Sunnah. Organisasi kita itu hanya digunakan sebagai alat saja. Ini ingat ini loh. Saya latar belakang saya HMI dulu. PII, saya ikut keluarga besar PII. Saya ikut di IJMI, saya ikut di mana-mana, di Majelis Ulama dan seterusnya. Itu alat saja gitu. Bukan tujuan kita. Alat kita untuk mencapai tujuan, yaitu tegaknya syariat Islam. Untuk mencari ridho Allah, untuk beribadah kepada Allah, itu kan tujuan akhir kita. Jadi bukan organisasinya. Ini sejak awal ini saya sampaikan ini. Sehingga Anda nggak boleh fanatik dengan organisasi. Anda harus fanatik dengan agama, dengan Islam. Bukan dengan organisasi. Ini soalnya di lapangan, saya merasa sampai hari ini masih ada itu. Fanatik di organisasi, padahal organisasi hanya alat, lupa dengan tujuan. Wah, itu bukan orang kita. Padahal sama-sama ada. Jadi kita syukuri betul ini kegiatan kita pada hari ini, luar biasa menurut saya. Ya. Saya sudah sekian puluh tahun di Kalimantan Selatan, jaranglah menemukan yang semacam ini. Kita bersyukur bisa bertemu. Ya, saudara sekalian, saya ingatkan ini. Jangan sampai kita terjebak sehingga dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Loh, hidup ini kan permainan. Siapa yang menguasai siapa kan? Siapa yang memanfaatkan siapa kan begitu kan? Jadi kembali kepada tugas negara yang 3 itu. Pasal 33 ya. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan. Kalau melihat aset yang tadi gimana? 1% menguasai 50% aset negeri ini. 1% warga negara Indonesia. Kemakmuran masyarakat kah itu atau gimana? Kok bisa terjadi? Itu bisa diskusi lagi lebih jauh. Ya, ini saya kira ya bisa dibaca saja ini. Nah, ini yang penting menurut saya. Saya sampaikan lagi. Pak Habibie kembali dulu waktu reformasi, ya, selesai reformasi beliau ke Jerman, kemudian kembali lagi. Pesannya ini yang sebelah kiri, ya, solusi permanen dalam mengatasi semua ini, ya, termasuk tadi ketimpangan penguasaan aset, intak dan iftek, ya, intak dan iftek, sampai sekarang masih dirasakan. Habibie ini lebih pintar dari Albert Einstein yang bikin bom atom sehingga Hiroshima dan Nagasaki hancur kan. Itu kan teorinya Albert Einstein. Lebih pintar lagi Habibie, lebih tinggi IQ-nya. Apa kata beliau? Andai kata boleh mundur, waktu saya akan saya gunakan untuk belajar agama, bukan belajar
ilmu pesawat. Ini sekali berhenti. Nah, oleh karena itu, rumusan ini rumusan beliau nih, iman dan takwa. Dan Iptek itu saya kira merupakan akumulasi pengalaman dan renungan yang panjang dari beliau. Nah, ini harus kita pegang ini. Harus kita pegang. Ada 3 kendala kalau kita mau mengembangkan ekonomi ini: kultural, struktural, teknis. Kultural ini termasuk memandang sesuatu gitu, termasuk perilaku kita. Saya hari-hari ini sering ke masjid, sering kemana-mana. Saya bicara tentang pengembangan ekonomi. Masih banyak perbedaan di situ, berbasis masjid. Ini soal cara berpikir, mindset. Kemudian struktural itu kebijakan pemerintah, keberpihakannya kepada siapa. Yang keempat ini soal SDM, kualitas SDM. 3 hal ini kendala kita kalau mau bangkit ekonomi. Selesaikan dulu 3 hal ini. Ya. Bangsa lain maju, mereka intinya ya dimotivasi oleh ajaran mereka, oleh budaya mereka. Panutan mereka terhadap pemimpin. Karena pemimpin mereka memang betul-betul memperjuangkan nasib rakyatnya. Jadi apa kata pemimpin mereka turun. Di Korea Selatan ya, itu selalu didorong, dimotivasi oleh keyakinan mereka terhadap ajaran mereka ya. Bangsa Barat juga maju karena adanya analisis klasik tentang etika Protestan. Jadi semua itu sekali lagi diinspirasi oleh ajaran leluhur, ajaran agama mereka, keyakinan mereka, sehingga mereka maju gitu loh intinya. Nah, ini yang saya bilang tadi, mindset itu tadi sudah ya. Ini, nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kehidupan Rasulullah. Adakah nilai-nilai kewirausahaan di situ atau seperti apa? Faktanya negara lain maju itu, Korea Selatan, Jepang, Barat, Cina itu karena didorong oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan mereka, keyakinan mereka. Lalu kita gimana? Nah, coba kita lihat, ya. Nah, ini langsung ke sini saya. Periode kehidupan Rasulullah sebagai suatu masalah. Kesimpulannya beliau itu sebagai pebisnis itu di sini 25 tahun, sebagai nabi rasul cuma 23 tahun, 13 tambah 10. Artinya apa? Artinya lebih lama beliau itu sebagai pengusaha, pebisnis, entrepreneur, pedagang apapun namanya daripada sebagai rasul. Tenar kopi dari 10 Pak. Ini kehidupan Rasulullah. Ya. Bawa kopi. Nah, kemudian beliau membangun pasar. Pasar yang pertama itu Suqul Ansor di Madinah. Untuk bertarung dengan pasarnya Yahudi sama Nasrani. 100% dikelola di umat Islam. Ini kan ekonomi semua ini. Ini ayatnya jelas ya, surat At-Taubah ini ayat 18. Apakah ayatnya? Innama ya'muruna masajid masajid Allah. Apa itu? Coba diingatkan lagi. Innama ya'muruna, orang yang beriman yang membangunkan masjid itu ialah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan sholat, mendirikan zakat. Innama ya'muruna masajid Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus sholat wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah wa asya ulaika ayakunu minal muttaqin. Itu ayat. Ya.
Ya ke Madinah sudahlah. Nah, jadi formulasinya yang penting ini. Sebelum saya ke contoh. Formulasi kalau kita mau bangkit di bidang ekonomi ini, yang pertama iman sudah pasti. Lalu hijrah. Dalam pengertian pindah dari yang tidak baik menjadi baik. Hijrah secara kafah kepada Islam itu. Kemudian jihad. Jihad ini yang pertama dengan harta dulu. Makanya jangan heran Pak Sakrani itu luar biasa beliau, pengusaha. Beliaulah yang memfasilitasi kita ini semua. Pak Yamin juga, sekretaris kita itu juga pengusaha. Mereka udah masuk ke sini. Harta duluan kalau kita mau berjuang. Baru jiwa. Harta duluan, ini kan ekonomi, aset, penguasaan aset. Kalau nggak ada pengusaha kayak gitu mungkin nggak bisa ketemu kita. Tapi mereka sudah sampai kepada formulasi ini. Kalau nggak akan mungkin. Dan beliau janji untuk diteruskan. Oh, luar biasa. Dan mainnya tadi bahasanya aja udah bahasa global itu tadi. Singapura apa ini segala macam tadi. Masih muda, relatif muda. Saya ketemu dengan beliau kalau nggak saya 10 tahun yang lalu, maka nama saya sering disebut. Karena saya sering debat sama beliau ini. Memang keras. Rupanya berhasil juga beliau, alhamdulillah. Ya, kemudian komunitas Muhajirin dan Ansor. Nah, ini kan kita komunitas ini. Ya. Jangan bicara saya asalnya ini, saya mau ke sini. Jangan, kita ini satu. Latar belakang organisasi kita beda. Ya analoginya ya Muhajirin dan Ansor lah, kalaupun mau. Tapi yang penting adalah komunitas. Ya. Kemudian masjid. Rasulullah pindah ke Madinah itu, yang pertama kali dibangun itu adalah masjid. Masjid Kuba. Kemudian membangun pasar. Tadi sudah saya sampaikan. Bisnis dan perdagangan. Nah, ini formulasi. Iman, hijrah, jihad, komunitas, membangun komunitas maksudnya membangun masjid dan pasar. Nah, ini kalau ini dilaksanakan baru kita insya Allah dapat barokah. Nah, ini perjuangan ekonomi umat. Ya. Oke. Ini kok bunyi nih. Bentar dulu ya. Ini lompat-lompatannya ya, karena kita mau cepat. Saya ingin kita diskusi nanti karena ya 1 jam lagi alhamdulillah. Nah ini itu ada di lampiran itu di makalah saya. Katalisator ini adalah unsur-unsur yang mempercepat ya terjadinya pemberdayaan ekonomi. Ini yang disebut dengan kolaborasi bisa juga atau sinergi. Kita nggak bisa main sendiri, kita nggak bisa. Di sini saja acara kita ini berapa unsur yang terlibat. Nggak bisa main sendiri. Harus berkolaborasi, harus bersinergi. Atau dalam bahasa pemberdayaan itu menjadi katalis atau katalisator untuk mempercepat terjadinya pemberdayaan. Satu, pemerintah, swasta atau donatur. Tadi donatur kan? Pemerintah, karena tugasnya itu salah satu di antaranya mensejahterakan rakyat loh, tugas pemerintah itu. Dan mereka kita gaji melalui pajak itu. Jangan salah. Kita yang gaji paling tidak dari pajak sepeda motor, mobil itu. Tiap tahun kita bayar. Belum lagi pajak lain-lain. Jadi bagaimana agar supaya pemerintah bisa bekerja sama. Kemudian yang kedua ada tim pekerja. Tim pekerja dari kita ini pun nanti kalau sudah selesai ya harus kita bentuk timnya ini bagaimana kelanjutannya ya. Tim pekerja profesional harus profesional, jangan asal-asalan. Kemudian kita membangun lembaga ekonomi ya. Nah, kemudian kekuatannya itu masyarakat atau jemaah nomor 4 ini. Setelah itu lakukan ini resolusi gerakan ekonomi. Dilokakaryakan. Pemerakarsaannya terserah aja.
ada beberapa pilihan ini. Pemprov, kabupaten kota atau provinsi, ormas Islam, majelis taklim, pengurus taklim masjid, perusahaan swasta, BUMN, CSR, CSA, corporate atau social responsibility, aginia atau donatur. Ini pemerakasannya. Bikin lokakarya untuk menggodok semua itu, untuk menyamakan persepsi, menyamakan cara pandang, termasuk terhadap Islam itu. Karena ketika saya berkunjung ke masjid, ke majelis taklim dan seterusnya, saya ajak untuk bicara tentang bagaimana masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan umat, termasuk tentang ekonomi, masih beda pendapat. Wah, masjid nggak boleh digunakan untuk bisnis katanya. Jadi ini harus dipersamakan dulu persepsi, mindsetnya ini, pola pikirnya, paradigma berpikir. Itu di lokakarya itu. Lokakarya nggak bisa seminar udah banyak sekali. Apalagi webinar itu banyak sekali sudah. Lokakarya saja supaya konkret. Karena kalau lokakarya ini apa tindak lanjutnya? Lalu sepakat, itu namanya resolusi, sepakat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi. Tadi ada tim bekerja, nah kemudian berdirilah badan usaha milik masjid boleh, badan usaha milik umat Islam boleh, terserah saja. Badan usaha milik majelis taklim boleh, badan usaha milik pesantren boleh. Contohnya banyak sudah. Kalau di Indonesia yang paling kesohor itu Joko Karya di Jogja. Dia datang ke sini ini bawa duit 300 juta kemarin waktu banjir. Saya melayani dengan Ustaz Hairani. 300 juta bawa duit dia. Itu dari infak sedekah dan dana-dana khusus yang disiapkan untuk bencana. Dari jemaah di Joko Karya ini. Dia banyak sekali badan usahanya. Itu contoh yang saya lihat, yang konkret, yang dikelola secara profesional. Itu security-nya, satpamnya saja 4 kali lipat gajinya daripada satpam hotel bintang 4, bintang 5 di Jogja. 4 sampai 5 kali lebih besar gajinya. 5 masjidnya itu bayarnya 15 sampai 20 juta satu bulan. Dikasih mobil yang paling baru Innova, dikasih perumahan, apa bukan? Sampai ATM berasnya pun ada. Itu juga kan ya. Yang dipelopori oleh Ustaz Yasir ASP. Ini resolusi gerakan ekonomi. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, ini kalau tadi, ini pemerakasannya. Kita masuk melalui Pemkab. Nih, ini saya, ini Pak Jerullah, ini dari MUI, ini kepala dinas. Ini di Batu Licin Tanah Kubur. Kok di situ Pak? Ya di situ aja yang bisa masuk. Ya, saya lakukan itu. Itu mengimplementasikan yang ini tadi, konsep yang ini. Ya, ini. Ya, ini beliau bicara. Ya. Saya kira tidak ada yang tidak kenal ya dengan Pak Jerullah. Ini saya. MUI-nya juga digandeng, MUI kabupaten. Ya. Langsung disambut atau diturunkan ke kecamatan. Dari kabupaten ke kecamatan. Kalau provinsi ya provinsi ke kabupaten, sama aja. Ini kan hanya studi kasus yang sudah terjadi. Jadi teori-teori yang tadi itu kita praktekkan gitu. Nah, ini saya, ini camatnya di Kabupaten Angsana, karena di situ luar biasa pertukarannya. Entah berapa ratus triliun sudah duit dibawa dari sana. Ya, ya pemainnya asing-asing itu. Belum lagi kecamatan ini, ya di kantor kecamatannya. Ya, ini pejabat dari dinasnya. Ini saya. Nah, ini pesertanya. Ini pesertanya dipilih. Di kabupaten juga dipilih sekabupaten. Tokoh-tokohnya, pemudanya dipilih. Termasuk siapa ulamanya di situ. Nih.
Kemudian turunkan lagi ke desa. Nanti akan ketemu itu, tokohnya akan ketemu. Saya bisa jalan-jalan aja nih, supaya jangan ngantuk ya. Ngantuk siang-siang nih. Jadi nanti tokohnya akan ketemu. Saya tidak tahu ini siapa, itu tidak tahu saya. Sebelumnya tidak tahu saya siapa dia. Oh, alhamdulillah. Ya. Mana? Ya. Ya. Sorry. Ini kepala desa. Jadi tadi dari bupati, camat, kepala desa. Tadi pendekatannya partisipasi. Ada sebuah cabang ilmu tentang pemberdayaan yang disebut dengan partisipasi experiential rural. Nih, kepala desa ini. Kita libatkan sebelahnya ulama juga, nah tokoh. Suruh bicara dia. Suruh bicara, jangan kita aja bicara. Harus begini, harus begitu. Tidak jalan itu orang. Tidak jalan. Itu pendekatan dari atas, lalu dari bawah. Ya, nih. Ah, ini saya. Coba lihat papan tulis. Oh, kalau ini kan mentereng pakai laptop kan. Ini papan tulis pakai kapur. Pesantren. Ini bukan masjid itu. Ya. Ah, ini masjidnya ini. Karena tadi Rasulullah kan masjid dulu yang dibangun. Kita kan harus kembali ke sana ini supaya barokah. Cari masjid pesantren yang relatif punya fasilitas. Dan saya sebelumnya nggak tahu masjid ini. Ya ketemunya di rumah karya itu. Ketemunya ketika ngomong seperti ini. Nggak tahu. Nah ini coba tokoh-tokohnya. Nah ini ustadznya ini, Ustadz Sunawan namanya. Ini punya dia semua nih. Kalau ini mobil saya, mobil profesional kan. Tapi mereka punya mobil, ada 2 mobilnya. Usahanya banyak sekali di desa ini. Dan sebelumnya sekali lagi saya tidak tahu. Ini Ustadz Sunawan, ini kepala desa, ini tokoh-tokohnya, ya. Nah, ini yang saya maksud 7 langkah tadi. 7 langkah, tadi kan 7 hal yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Ini 7 langkah juga dalam pemberdayaan. Ya, sudah saya lakukan tadi beberapa hal ya. Nah, ini pelatihan. Setelah itu sepakatkan sudah dalam beberapa karya tadi. Pelatihan itu termasuk langkah itu. Salah satu langkah dari yang 7. Nah, pelatihan di balai desa. Nah, ini saya dan mereka semua ini, anak-anak muda seperti kalian ini. Ini pelatihan. Nah, ini peresmian. Peresmian. Peresmian apa? Peresmian lembaga bisnis milik masjid. Badan hukumnya koperasi syariah. Karena harus bersama. Miliknya harus milik bersama. Bukti kepemilikan itu dengan simpanan pokok kan? Mereka sepakat 500.000. Ya, simpanan pokok 20 orang terkumpul 10 juta. Lalu diresmikan ini. Diresmikan. Ini buka file peresmian. Bentar. Ah, ini dia. Ya. Ah, ini. Ya. Ini kepala dinasnya. Sebetulnya bupati yang kita minta. Tapi waktu itu beliau ada kegiatan lain. Tidak apa-apa kepala dinas. Ini ulamanya, ini Koramil. Kemudian dari kepolisian juga Kapolsekan. Tadi. Ya. Nih peresmian, pakai tumpuan segala macam. Swadaya. Swadaya. Nah ini ya. Nah ini camatnya, kita suruh bicara camatnya. Kaget dia. Wah ini acara apa ya? Oh udah tenang aja lah, saya bilang. Ibu ya pidato aja lah di situ, saya bilang. Ya ini
Kan ada kapolseknya, ada datamilnya, ini masyarakatnya. Nah ini sampai penuh nggak cukup ini dulu di sini dia. Serobongnya milik mereka juga. Yang masjid itu tadi, yang tokohnya Ustaz Sunawan itu. Nah ini. Nah, kita nyerahkan tabung gas yang ada isinya 3 kilo 15.000. 500 tabung gas kita serahkan. Waktu itu di sana harganya 14 sampai 20.000. 500 tabung gas. Bukan dari duit kita. Makanya tadi sinergi itu dengan dinasnya. Dan minta dinas gimana kita pasar murah sekalian penyerahan tabung gas. Ya nanti saya drop 500 tabung gas. Oh ramai sekali. Ramai betul. Nah, pasar murahnya ini. Pasar murah ibu-ibu rebutan di desa itu. Gula, ada dinas pertanian masuk, perkebunan masuk. Pasar murah. Nah, dari dinasnya rebutan. Nah. Oke, itu ya. Peresmian. Nah, kemudian satu lagi sebelum kita tanya jawab, ada lagi slide. Ini slide anu aja ya. Ini satu lagi ini lagi saya tunjukkan ini. Bagaimana kita memberdayakan ekonomi umat ini. Nah ini, coba ini tahun 2001 ini. Ya, Tanah Bumbu masih belum berpisah dari Kota Baru. Ini Kabupaten Kota Baru tahun 2001 ini saya nih. Waktu itu masih muda. Jauh di dalam sana, dekat pantai. Ya, melewati kebun-kebun sawit disatui. Saya udah masuk tahun 2001. Masyarakatnya ini, saya bawa dari rumah, saya tulis duluan, termasuk paku piciknya saya beli duluan. Karena nggak akan mungkin ada orang jual paku picik di dekat pantai sana. Ya, kalau ini kan kita di hotel kan. Nah, kalau ini di sini aja. Saya sosialisasi kayak gini juga. Nah, ini. Nah, ini pohon mangga. Ini papan nama. Nah, ini yang tokohnya ini. Kita meresmikan dia punya lembaga ekonomi. Ini lembaga keuangan BMT ini kalau yang ini. Di bawah pohon mangga. Ini pendukungnya ini. Tahun 2001. Di bawah pohon mangga. Belum ada kantor. Tapi udah masuk. Idealismenya udah masuk, mindsetnya sudah kita rubah. Ya, sehingga kita mudah untuk bersama. Ustadznya ini, guru SD agama, guru agama. Saya masuk ke rumahnya lantai rumahnya aja tanah. Waktu saya masuk ke rumahnya, waktu itu. 4 tahun kemudian, udah punya mobil dia, ini orangnya tadi. Ini saya. 4 tahun kemudian, yang ini tadi, yang ini, yang kita bicara di sini. 4 tahun kemudian dia gini. Mobil. Guru PNS ini. Guru SD. Ya. Pak Rajak namanya. 20 tahun kemudian, nah ini punya ruko sudah. Saya ketemu kemarin waktu ada acara di Tanah Bumbu itu. Ini punya ruko dia. Ruko, kegiatannya banyak sekali nih. Asetnya sudah 6 miliar. Dari mulai 2 juta. Waktu saya mulai, karena dari simpanan pokok waktu itu 100.000 satu orang simpanan pokok. 6 miliar dia sekarang. Mobilnya saya udah Innova, ya udah beberapa kali umroh, haji dan dengan istrinya. Dulu melihat kita aja dia takut-takut ya. Ya. Nah ini di dalamnya front line. Nah ini saya bicara dengan nasabahnya, bertanya. Nah ini mereka ini pegawai-pegawainya. Ya, di dalam ini. Nah ini orangnya, saya undang juga ketiga di kantor bupati. Udah beda dengan yang tadi kan? Wah, beda sekali sama ini loh. Mundur sedikit.
Nah, ya Allah. Takut. Tapi kalau ini udah beda. Karena udah ada ini. Nih. Dan dia banyak sekali kegiatan sosial. Ya. Ini. Saya bangga sekali, nggak nyangka saya. Oke, itu ya. Ada lagi sebetulnya, tapi kita dialog saja ya. Kira ya, supaya ada lah. Jangan hanya saya ya. Masih ada waktu dia setengah jam ya. Oke, peresmian beberapa. Ya, ada sebetulnya satu lagi, tapi itu sudah mewakili lah, yang Pak Rajab saja. Ya. Saya kira itu dulu ya dari saya. Dan kita diskusi saja, bertanya. Dan saya sudah siapkan ini hadiah bagi yang bertanya. Ya, saya siapkan hadiah. Nah ini 7 langkah lagi pemberdayaan ekonomi. Ini foto saya ini. Ada, bukan hanya satu, ada beberapa lah, rangsian beberapa. Ya. Jadi saya kira begitu ya. Saya kembalikan kepada pengatur acara. Jadi itu 7 langkah menuju